Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Dava Pratama dari kelas 11-1 absen 13. Di sini saya akan membacakan biografi Tuanku Imam Bonjol. Siapa Tuanku Imam Bonjol? Tuanku Imam Bonjol yang memiliki nama asli Muhammad Shahab adalah seorang ulama, pemimpin agama, dan pahlawan nasional Indonesia dari Sumatera Barat. Ia lahir pada tahun 1772 di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat. Latar belakang pendidikan, Tuanku Imam Bonjol memperoleh pendidikan agama di surau-surau dan pusat pendidikan Islam tradisional di Sumatera Barat. Ia kemudian belajar lebih dalam tentang agama Islam yang menjadi bagian dari kaum Padri yang mendalami ilmu agama dengan tujuan memurnikan praktik Islam di tengah masyarakat Minangkabau. Peran melawan Belanda, Tuanku Imam Bonjol memainkan peran penting sebagai pemimpin Perang Padri pada tahun 1803 hingga 1837 melawan penjajah Belanda. Pada awalnya, perang ini adalah perang konflik internal antara kaum Padri yang dipengaruhi oleh ajaran Islam Wahabi dan dari Timur Tengah dan menginginkan pemurnian agama Islam di Minangkabau dan kaum adat yang mempertahankan tradisi dan adat istiadat lokal. Namun, ketika Belanda ikut campur, perang berubah menjadi perjuangan melawan kolonialisme. Selanjutnya yaitu mengorganisasi perlawanan. Tuanku Imam Bonjol berhasil mengorganisasi kelompok-kelompok masyarakat Minangkabau yang melawan Belanda. Ia merincikan dengan strategi yang kuat dan berhasil membuat daerah Bonjol menjadi pusat perhatian yang sulit ditembus oleh pasukan Belanda. Inspirasi bagi generasi selanjutnya. Perjuangan Tuanku Imam Bonjol meninggalkan jejak yang kuat dalam sejarah Indonesia karena ia tidak hanya melawan dengan senjata tapi juga dengan prinsip dan kepercayaan yang kokoh pada kebebasan dan kedaulatan rakyatnya. Akhir dari kehidupan. Tuanku Imam Bonjol wafat pada 6 November 1864 di Manado. Meski jauh dari tanah kelahirannya, semangat perjuangannya terus dikenang dan masyarakat Indonesia menganggapnya sebagai salah satu simbol kegigihan melawan penjajah, warisan dan pengaruh. Namanya dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap penjajah dan tokoh yang berperan dalam mempertahankan kedaulatan serta tradisi masyarakat Minangkabau. Semangat dan keteladanannya menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya dalam mempertahankan kemerdekaan dan identitas negara bangsa. Pengakuan dan penghargaan. Pahlawan Nasional. Pada 6 November 1973, pemerintah Indonesia secara resmi mengakui jasa Tuanku Imam Bonjol dalam perjuangan melawan penjajah dan menetapkannya sebagai pahlawan nasional. Penetapan ini sebagai bentuk penghormatan atas kegigihannya dan mempertahankan kedaulatan dan nilai-nilai luhur bangsa. Kesimpulannya, Tuanku Imam Bonjol adalah pahlawan nasional yang memiliki peran penting dan mempertahankan tanah Minangkabau dan ajaran Islam dari pengaruh kolonial Belanda pada awal abad ke-19 melalui Perang Padri. Ia memimpin masyarakat Minangkabau untuk melawan penjajah dan tetap mempertahankan adat serta agama. Meskipun akhirnya ditangkap dan diasingkan oleh Belanda, perjuangannya yang gigih dan penuh prinsip menjadikannya simbol perlawanan terhadap penjajah. Pada tahun 1973, pemerintah Indonesia resmi mengakui jasa-jasanya dengan menetapkan sebagai pahlawan nasional. Semangat perjuangan dan dedikasinya terhadap kedaulatan bangsa masih dikenang dan menjadi inspirasi bagi generasi penerus. Sekian dari pembacaan biografi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.